Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi bersama saya Ipa Tatmala, jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Teknologi Sumbawa. Jadi kali ini saya ingin menyampaikan terkait sebuah materi, yaitu giving presentation atau memberikan presentasi. Jadi dalam giving presentation ini kita akan membahas terkait bagaimana ketika kita akan melakukan suatu presentasi ya, agar presentasi yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, dalam giving presentation ini ada 3 poin besar yang perlu kita perhatikan. Pertama, ada fase persiapan. Yang kedua, ada presentasi itu sendiri. Dan yang ketiga, ada berurusan dengan reaksi audiens. Nah, dalam fase persiapan ini tentunya kita harus menyiapkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan presentasi berupa materi ataupun informasi yang akan kita sampaikan kepada audiens. Dalam fase persiapan juga ada 4 poin penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, ada tujuan. Tentunya dalam tujuan presentasi ini adalah untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi, meyakinkan, dan kita ingin mendapatkan respon ataupun umpan balik dari audiens kepada kita sebagai presenter. Yang kedua, ada struktur. Nah, dalam struktur ini ada 3 bagian. Pertama, ada pengantar, yaitu kita harus bisa memusatkan perhatian pertama kali dari audiens. Yang kedua, ada inti atau inti presentasi berupa kita penyampaian materi ataupun informasi. Dan yang ketiga, ada penutup. Nah, dalam penutup ini kita harus bisa menyimpulkan materi yang kita sampaikan sebelumnya dengan pengulangan lebih singkat dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya ada penonton. Nah, penonton ini atau audiens, jadi kita harus bisa menyesuaikan presentasi kita sesuai tingkat audiens. Dan yang keempat, ada membatasi kondisi. Artinya dalam membatasi kondisi di sini adalah kita harus mengetahui permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi gitu, sehingga kita bisa menyiapkannya sebelum presentasi. Baik itu misalkan dari waktu gitu dan lain sebagainya. Selanjutnya, selain dari fase persiapan, dalam giving presentation ada yang kedua, presentasi itu sendiri. Nah, dalam presentasi itu sendiri ada 4 poin juga. Pertama, ada memberikan presentasi. Jadi dalam memberikan presentasi itu kita harus bisa menyampaikan informasi kita dengan cara kita harus bisa memusatkan perhatian audiens ini kepada kita. Baik itu dengan cara apapun ya, yang penting audiens ini pusat perhatiannya kepada kita, agar diharapkan informasi yang kita sampaikan dapat tersampaikan kepada audiens. Selanjutnya ada keterampilan ekspresif. Nah, dalam keterampilan ekspresif ini kita bisa menggolongkan ke dalam 2 bagian. Pertama, ada postur tubuh, yang kedua ada penggunaan suara. Nah, dalam postur tubuh ini kita bisa menggunakan kontak mata, ekspresi wajah, terus juga gerak tubuh dan lain sebagainya. Dan dalam penggunaan suara tentunya misalkan intonasi suara, terus nadanya juga harus bagus gitu dan lain sebagainya, yang intinya ketika kita mempunyai skill keterampilan ini, maka diharapkan kita akan bisa menjalankan presentasi kita dengan baik gitu. Selanjutnya ada mempertahankan struktur. Nah, dalam mempertahankan struktur ini sebaiknya dijelaskan di awal-awal presentasi agar presentasi yang disampaikan ini dapat dipahami. Misalkan ketika kita melakukan suatu presentasi, kita melakukan presentasinya melalui PowerPoint. Nah, di slide pertama kita bisa menjelaskan materi-materi apa saja yang akan kita sampaikan kepada audiens. Selanjutnya, yang keempat, ada teks yang mendukung alat bantu visual. Dalam hal ini kita bisa menggunakan misalkan PowerPoint, terus juga spidol, papan tulis, overhead project, dan lain sebagainya. Yang intinya dapat membantu jalannya suatu presentasi kita gitu. Nah, selain itu ada yang ketiga atau yang terakhir, ada berurusan dengan reaksi audiens. Nah, dalam berurusan dengan reaksi audiens ini tentunya ketika kita telah menyelesaikan suatu presentasi kita, maka kita mengharapkan suatu respon ataupun umpan balik dari audiens. Nah, kita bisa merangsang audiens ini untuk melakukan suatu pertanyaan dengan kita memberikan kesempatan kepada audiens agar audiens dapat memberikan pertanyaan kepada kita, agar jalannya suatu presentasi ini tidak kaku gitu. Terkait misalkan contoh dalam giving presentation, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalkan ketika kita akan melakukan suatu presentasi, maka materi yang barusan saya sampaikan kita bisa menerapkannya gitu.
Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga materi ini dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jaga terus kesehatan dan stay at home. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.